Informatika Angkatan 2020 yang insya Allah akan mengetengahkan Quran Surat Al-Baqarah ayat 172 sampai 176. Kepada Mas Arya dipersilahkan. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد صدق الله العظيم. Jazakumullahu khairan atas pembacaan kalam ilahi yang disampaikan oleh Mas Arya. Menginjak acara selanjutnya yaitu materi kajian inti yang insya Allah akan dibersamai kembali oleh Ustadz Isnan Ansori LC.MAG. Beliau merupakan salah satu anggota di Rumah Fikih Indonesia. Pada kajian pagi hari ini kita akan belajar tentang fikih kuliner. Baik, tanpa mengurangi rasa hormat, mari kita sambut Ustadz Isnan Ansori. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustadz, nanti kurang lebih sampai jam 11 lebih 10. Nanti setelah itu kita akan tanya jawab sampai menjelang zuhur. Ya, baik. Saya persilakan Ustadz, monggo. Sekalian saya izin share ya. Suara saya jelas? Jelas? Jelas Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi
anzal al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Wassalatu wassalamu ala man ba'athahu rahmatan lil 'alamin sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Bishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman yanfa'una ya dzal jalali wal ikram. Alhamdulillah, rekan-rekan dari para tenaga pendidik dan staf karyawan di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Azza wa Jalla pada kesempatan di pagi menjelang siang hari ini, ya, di hari-hari penghujung dari bulan Rajab. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesempatan dan taufik untuk bisa kembali kita saling berbagi dan sharing ilmu, insyaallah. Karena kita tentu senantiasa berharap mudah-mudahan setiap waktu yang kita lalui dalam kajian-kajian ilmu kita akan menjadi satu pemberat timbangan amal kita nanti di hari akhir. Dia akan memberikan kepada kita syafaatnya nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala hingga Allah memberikan kepada kita keridhaannya dan kita layak untuk mendapatkan surga, insyaallah. Baik, teman-teman jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi seperti yang telah disampaikan, insyaallah pada kesempatan di pagi hari ini kita akan membahas salah satu di antara tema-tema di dalam ilmu fikih, ya, yaitu terkait dengan fikih halal haram seputar masalah kuliner atau yang dalam istilah bahasa Arab disebut dengan fiqhul at'imati wal asyribah. Jadi kalau dalam bahasa kitab-kitab fikih disebut dengan al-at'imah wal asyribah, atau terjemahannya masalah makanan dan minuman, ya. Dan sebenarnya masalah fikih kuliner ini kalau kita menelusuri literatur fikih, dia termasuk bagian dari fikih ibadah, ya. Karena kita tahu bahwa ilmu fikih itu kan secara klasifikasi terkait dengan interaksi atau terkait dengan bagaimana bentuk suatu interaksinya dibagi menjadi dua, ya. Kalau interaksinya antara seorang hamba dengan Allah namanya disebut dengan fikih ibadah, sedangkan kalau interaksinya antara sesama manusia disebut dengan fikih muamalah. Dan para ulama fikih memasukkan persoalan fikih kuliner atau fikih halal haram dalam bab makanan dan minuman itu menjadi bagian dari fikih ibadah, ya. Yang mana secara subbab sebenarnya fikih kuliner ini termasuk bagian dari fikih halal haram, ya. Atau kalau dalam bahasa dalam bahasa fikih yang lain disebut dengan fikih al-ibahah wal hazar, ya. Jadi halal haram dalam masalah makanan dan minuman atau halal haram kuliner, gitu ya. Nah ini teman-teman kalau kemudian ingin membaca literatur yang sesuai terkait dengan masalah ini, nah, maka literaturnya adalah dicari seputar fikih halal haram, ya. Atau kita pikir secara umum yang memang kajiannya lebih luas daripada subbab tentang halal haram ini. Tapi kalau ingin mencari literatur yang secara khusus lebih rinci membahas tema ini secara spesifik, nah, maka literaturnya adalah fikih halal haram. Misalnya seperti karya yang ditulis oleh Syekh Dr. Yusuf Al-Qardawi, ya. Beliau menulis satu buku yang sudah diterjemahkan juga ke bahasa Indonesia, judulnya Al-Halalu wal Haram, ya. Nah, di situ juga dalamnya ada pembahasan seputar masalah makanan dan minuman. Tapi sebenarnya fikih halal haram ini, ya, jemaah sekalian, itu tidak hanya terkait dengan masalah makanan dan minuman sebenarnya, ya. Jadi fikih halal haram ini, ya, persoalan makanan dan minuman itu sebenarnya salah satu dari 4 sub pembahasan seputar fikih halal haram, ya. Karena juga ada yang terkait dengan masalah al-albisati wal zinah, ya, pakaian dan perhiasan. Kemudian asasul bait, ya, atau terkait dengan persoalan halal haram dalam masalah perkakas rumah, ya. Ada juga bagian dari fikih halal haram adalah terkait dengan persoalan seputar hiburan, ya, dan di dalamnya juga tentang hobi-hobi dan seterusnya. Nah, jadi ini merupakan fikih kuliner ini merupakan salah satu dari subbab terkait dengan fikih halal haram. Baik. Nah, terkait dengan fikih halal haram ini secara sistematis kita insya Allah akan membahas paling tidak dalam 3 bab, ya.
Bab yang pertama adalah seputar masalah urgensi. Kenapa sih kita mesti tahu, khususnya bagi seorang muslim, terkait dengan makanan dan minuman kita. Ya, dalam arti kenapa kemudian makanan dan minuman seorang muslim itu harus terkait dengan standar halal haram, gitu ya. Ini kan berbeda dengan misalnya kalangan non-muslim yang kadang tidak memiliki konsep tentang halal haram. Ya, di antara karakteristik ajaran Islam, seperti yang disampaikan oleh Syekh Wahbah Zuhairi, adalah keterkaitannya dengan persoalan halal haram. Karena seorang muslim hidup di dunia ini adalah muslim yang tidak liberal dalam arti negatif, ya, tidak bebas dalam arti tidak ada aturan yang mengikat mereka. Seorang muslim dituntut ketika dia menjalani kehidupan dunia ini sebagai seorang khalifah yang maknanya adalah menggantikan atau yang maknanya adalah berkewajiban untuk menjalankan hukum dan syariat Allah. Nah, di antaranya adalah terkait dengan masalah makanan minuman ini. Maka seorang muslim juga harus tahu ya hal-hal yang apa saja yang dibolehkan dan apa yang tidak dibolehkan. Nah, nanti akan kita lihat beberapa poin urgensi di dalam pengetahuan seputar fikih halal haram kuliner ini. Dan yang kedua adalah kaidah, ya. Bab yang kedua nanti akan kita bahas kaidah terkait dengan fikih halal haram khususnya dalam masalah makanan. Dan yang ketiga baru kita masuk kepada rincian masalah yang akan kita bahas melalui kriteria-kriteria makanan yang haram, ya, karena pada asalnya nanti seperti yang akan kita bahas dalam bab kaidah, pada asalnya memang hukum asalnya segala sesuatu itu halal. Nah, maka yang harus kita ketahui itu adalah yang menjadi lawan dari hukum asal, yaitu makanan dan minuman yang dikategorikan haram di dalam syariat kita. Maka apa saja yang kemudian dikategorikan haram, maka kita akan membahasnya melalui kriteria-kriteria keharaman suatu makanan. Nah, dari situ baru kita akan tahu rincian dan makanan apa saja yang dikategorikan hukumnya haram. Jadi ada 3 nih ya, jam sekarang akan kita bahas urgensi, kaidah, dan kriteria keharaman suatu makanan. Baik. Nah, ini yang tadi saya sebutkan ya, urgensi, kaidah, dan kriteria. Nah, terkait dengan urgensi untuk kita, kenapa bagi seorang muslim wajib mengetahui ya kuliner yang haram khususnya tentunya. Dalam hal ini ada beberapa hal yang menjadi alasan pentingnya kita mengetahui makanan yang haram. Yang pertama adalah bahwa kesalahan pertama manusia itu, jamaah sekalian, itu terkait dengan masalah makanan. Allah Subhanahu wa taala menguji manusia yang pertama diciptakan, ya, itu terkait dengan masalah makanan. Walaupun tentu manusia yang kemudian jatuh kepada kesalahan terkait dengan makanan ini tidak kita kategorikan manusia yang berbuat dosa sebenarnya, ya. Karena para nabi termasuk Nabi Adam sebagai manusia pertama itu ma'sumun minadz dzunub, ya. Sebagai manusia yang dia maksum ya dari atau tersucikan dari suatu dosa. Tapi memang dengan hikmahnya Allah SWT berkehendak Nabi Adam kemudian jatuh kepada kesalahan, yang mana kesalahan ini ya pada dasarnya hikmahnya adalah untuk kita ambil pelajaran, bukan untuk menyandarkan suatu dosa kepada Nabi Adam. Karena ini akan bertentangan dengan keyakinan kita bahwa para nabi itu maksum dari setiap dosa. Karena itulah sebelum saya masuk nih kepada kesalahan beliau ya terkait dengan makanan, dalam suatu hadis nih jamaah sekalian riwayat Imam Muslim, dalam satu hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW pernah menceritakan kejadian akhir zaman, menceritakan kejadian yang akan terjadi nanti di hari kiamat atau di hari hisab gitu ya. Di hari hisab riwayat Imam Muslim. Jadi kata Nabi SAW nanti di hari kiamat Nabi Musa alaihissalam itu akan dalam tanda kutip akan menuntut Nabi Adam gitu ya. Jadi Nabi Musa akan menuntut Nabi Adam dengan tuntutan bahwa Nabi Adam lah yang menjadi sebab kita umat manusia ini diturunkan ke dunia gitu ya. Jadi kata Rasulullah, Musa akan hajja Musa Adam ya. Jadi Nabi Musa menuntut Nabi Adam alaihissalam karena mengeluarkan kita dari surga. Maka kemudian kata Nabi Adam alaihissalam, ya kenapa? Akhirnya Nabi Adam menjawab tuntutan itu sembari mengatakan, kenapa engkau mencela diriku atas suatu takdir yang sudah ditetapkan kepada diriku sebelum diciptakan aku ini selama 50.000 tahun sebelumnya. Jadi artinya Nabi Adam alaihissalam itu kemudian melakukan kesalahan, memakan makanan yang diharamkan atau yang dilarang di dalam surga, ya karena sesuatu yang sudah ditakdirkan. Maka Nabi Adam cukup menjawab bahwa itu sesuatu yang Allah takdirkan gitu, dan memang ada hikmahnya yang harus kita ambil pelajaran di situ. Maka kemudian Nabi Muhammad menjawab, Nabi Adam telah berhasil membantah tuntutan dari Nabi Musa alaihissalam. Nah ini sebagai dalil nih jamaah sekalian untuk kita kemudian menyimpulkan tidak pernah Nabi itu jatuh kepada dosa, ya.
Karena nanti kalau ada orang yang beranggapan, nah itu bukti Nabi Adam dosa karena makan makanan yang dilarang dalam surga. Nah, ini kita jawab bahwa ini merupakan bagian dari hikmatullah, ya, merupakan bagian dari takdir yang Allah tetapkan. Karena hakikatnya Allah sendiri sudah menginformasikan kepada Adam bahwa beliau akan diturunkan ke dalam dunia sebagai khalifah, namun ditempatkan lebih awal di surga ya untuk bentuknya adalah untuk memuliakan manusia sejak pertama diciptakan. Nah, jadi intinya ini kalau kita bicara tentang masalah ismatun nabi ya, tentang kesucian nabi dari para dosa. Tapi intinya terlepas itu semua, nah para ulama menegaskan bahwa kesalahan pertama manusia adalah terkait dengan masalah makanan. Nah, ini menjadi salah satu faktor penting kenapa kita harus tahu tentang makanan haram ini. Nah, ini seperti diinformasikan dalam surah Al-A'raf ayat 19 ya, kisah yang insya Allah populer setiap umat Islam tahu. Ya Allah berfirman, ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah fakula min haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarah fatakuna minadh dhalimin. Nah, jadi Allah memperingatkan kepada Nabi Adam dan istrinya yang diperintahkan untuk tinggal di surga, tapi dengan syarat untuk tidak mendekati suatu pohon ya, yang itu akan menjadikan beliau sebagai orang yang zalim. Zalim artinya meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya karena melanggar ketentuan Allah. Nah, jadi pelajarannya apa? Ya hati-hati dengan makanan. Karena kesalahan manusia pertama adalah terkait makanan. Nah, kemudian yang kedua, alasan kedua, kenapa kita penting mengetahui kriteria atau mengetahui hal-hal yang terkait dengan makanan yang haram? Karena memang ini juga merupakan celah ya untuk syaitan mudah menggoda manusia hingga jatuh kepada murka Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itulah masih terkait dengan kisah Nabi Adam ya, dalam surah Al-Baqarah 168 diceritakan bahwa Allah memperingatkan kepada umat manusia yang terkait dengan godaan dan tipu daya setan yang bisa menyebabkan kita jatuh kepada kesalahan, ya salah satunya lewat makanan ini. Di mana Allah berfirman, ya bani Adam la yaftinannakumus syaitanu kama akhraja abawaikum minal jannah. Ya wahai anak Adam, jangan sampai setan berhasil memperdaya kalian sebagaimana dia telah mengeluarkan kedua orang tuamu dari surga. Nah, itu terkait dengan kesalahan pertama manusia. Baik, kemudian alasan lainnya yang ketiga adalah bahwa masalah makanan ini juga akan berakibat ya memberikan dampak terhadap doa yang kita yang kita lantunkan kepada Allah. Nabi SAW memperingatkan bahwa mustahil doa akan dikabulkan ketika seseorang meliputi dirinya dengan perkara-perkara yang haram, termasuk makanan dan minuman. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi SAW bercerita, "Tsumma dzakara ar-rajulu yutilu safara ash'atha aghbar." Ya, Rasul mengatakan tentang seorang laki-laki yang sangat lusuh berdebu ya, karena dalam kondisi yang intinya betul-betul memprihatinkan yang kalau misalnya dia berdoa itu pasti akan diijabah karena kondisi seperti itu gitu. Sembari dia kemudian mengangkat tangannya yamuddu yadaihi ila sama, mengangkat tangannya tinggi-tinggi ke langit yang menunjukkan doanya itu sangat betul-betul pengharapan yang sangat layak untuk diberi ya jawaban oleh Allah SWT. Sembari dia mengatakan ya Rabbu gitu ya, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Tapi Nabi pun mengingatkan, walaupun kondisinya seperti itu tidak akan diterima doanya. Kenapa? Wa mat'amuhu haram, karena makanannya haram. Wa masyrabuhu haram, karena minumannya haram. Bahkan juga termasuk wa malbasuhu haram. Pakaian yang dia pakai pun itu hukumnya haram ya. Lantas wa ghudhiya bil haram, bahkan dia pun berani memberikan makan kepada keluarganya dan dirinya sendiri dengan makanan yang haram. Maka Nabi kemudian mengingatkan fa'anna yustajabulah. Lantas bagaimana bisa doanya dikabulkan kalau kemudian makanan dan minumannya adalah perkara yang haram. Nah, jadi itu juga punya dampak ya terhadap doa-doa kita. Dan kemudian yang ketiga adalah Nabi SAW juga yang memperingatkan kita jemaat sekalian, makanan yang haram itu akan bisa berdampak juga kepada azab di neraka. Ya, bukan hanya sekedar makan selesai lalu menjadi kotoran, tidak. Ini akan kemudian menjadi salah satu sebab ya Allah SWT mengancam dengan ancaman berupa azab nanti di akhirat. Maka jangan sampai kemudian kita memberikan tubuh kita dengan makanan yang haram, karena itu akan menjadi santapan api neraka. Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Tirmizi, ayyuma abadin nabata lahmuhu min suhtin fannar aula bihi. Ya, siapapun yang dagingnya tumbuh dari makanan yang haram, maka neraka lebih pantas bagi tubuh tersebut. Jadi sekali lagi, inilah ya beberapa faktor ya terkait dengan urgensi kita untuk tahu apa saja makanan yang haram untuk kita makan. Ya tentunya ini untuk keselamatan kita sendiri di dunia, terlebih nanti di akhirat. Baik, ini yang pertama ya. Yang kedua, jemaah sekalian yang dimakan Allah,
kaidah dalam menetapkan suatu makanan itu halal atau haram ya. Nah, ini kaidahnya adalah pertama, seperti yang tadi saya sempat singgung, bahwa hukum asal dari setiap makanan dan minuman itu adalah halal ya. Hukum asalnya adalah halal. Jadi kita tidak mempertanyakan ini makanannya itu halal atau kita tidak mempertanyakan ini suatu makanan ini halal atau tidak gitu ya. Pada asalnya hukum makanan itu adalah halal selama tidak ada unsur-unsur yang unsur-unsur yang dikategorikan makanan itu adalah haram. Ya, jadi kalau kita misalnya saya nggak dapati ada kriteria atau tidak ada hal-hal yang bisa dikatakan ini adalah haram, ya berarti hukum asalnya adalah halal ya. Karena ini adalah kaidah dasar ketika kita bicara masalah makanan dan minuman. Ya, ini berbeda dengan kaidah dalam ibadah misalnya ya. Kalau dalam ibadah makhdhah, maka hukum asalnya adalah haram. Ya, kita harus mencari landasan dalil tentang ibadah yang disyariatkan. Ya, maka selama tidak disyariatkan suatu ibadah makhdhah itu hukumnya adalah haram. Nah, ini berbeda dengan makanan yang tidak perlu kita dituntut mencari dalil yang mengharamkannya selama memang secara pasti kita tidak menemukan kriteria keharamannya. Nah, ini dasarnya adalah soal Jasi ayat 13 di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan wasakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'a. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala dalam surah ini menetapkan telah menundukkan untuk kita apapun yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Nah, maksud dari menundukkan itu atau taskhirullah ya, penundukan Allah terhadap apa yang ada di langit dan di bumi, maknanya adalah hukum asalnya boleh bagi manusia yang memanfaatkan, memakan dan mengambil kemanfaatan untuk dirinya atas sesuatu yang ada di alam semesta ini. Nah, kemudian yang berikutnya, karena hukum asal makanan adalah halal, tidaklah boleh suatu makanan itu diharamkan kecuali atas dasar ketentuan syariat. Ya, karena begini jemaah sekalian, menghalalkan apa yang haram itu perkara besar, ya, termasuk dosa besar. Tapi sebaliknya juga, mengharamkan apa yang sebenarnya halal itu pun nggak boleh, gitu ya. Makanya Nabi SAW itu pernah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika beliau ya kemudian mengharamkan madu atas dirinya atas dasar ingin menyenangkan hati istri-istrinya. Ya, sembari Allah kemudian menurunkan satu ayat di dalam surat Tahrim, ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Ya wahai nabi, kenapa engkau mengharamkan apa yang telah dihalalkan untuk dirimu? Nah, jadi Nabi sendiri diingatkan oleh Allah untuk tidak boleh melakukan itu gitu ya. Nah, apalagi kita termasuk umatnya. Nah, maka tidaklah suatu makanan itu diharamkan, tidaklah suatu makanan itu dihukumi haram ya kecuali atas dasar ketentuan syariat ya. Nah, dasarnya ada surah An-Nahl ayat 16 Allah mengatakan wala taqulu lima tasifu alsinatikumul kadzib hadza halalun wa hadza haramun litaftaru 'alallahi al-kadziba. Ya, dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu. Nanti kita mengklaim ya ini halal ini haram, padahal itu adalah hukum yang kita ada-adakan, bukan dasarnya adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina yaftaruna 'alallahi al-kadziba la yuflihun. Karena sesungguhnya orang yang mengada-ngadakan kebohongan terhadap Allah, mereka tidak akan mendapatkan keberuntungan. Nah, maknanya kita tidak boleh mengatakan ini halal ini haram atas dasar inisiatif kita atau atas dasar perspektif kita gitu ya. Kecuali kalau itu memang dasarnya jelas datang dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, nah ini kaidah dalam masalah makanan dan minuman ya. Nah sekarang ini materi yang ketiga yang terakhir dan ini yang paling penting ya, karena kita harus tahu lantas bagaimana syariat kemudian atau apa saja kriteria makanan yang diharamkan oleh syariat ya, agar kemudian kita bisa menghindarinya dan hanya mencukupkan apa yang dihalalkan oleh syariat ya. Yang mana jemaah sekalian pada dasarnya sih apa yang dihalalkan tentu lebih banyak daripada apa yang diharamkan ya. Karena di antara karakter ajaran Islam adalah at-taysir, memberikan kemudahan kepada kita. Makanya Syekh Yaqub Al-Bahisain, ya, seorang ulama usul fikih terkenal yang baru meninggal beberapa hari yang lalu dari Riyadh, itu mengatakan bahwa di antara kaidah ya, di antara kaidah terkait dengan kemudahan di dalam Islam itu adalah al-aslu fil manafi al-halal. Bahwa hukum asal dari benda-benda yang bisa kita manfaatkan, apakah itu untuk dimakan ataupun untuk kepentingan yang lain, ya, beliau mengatakan hukumnya adalah halal. Ini salah satu kaidah yang menjadi salah satu karakter kemudahan Islam ya. Dalam buku beliau yang menjelaskan tentang masalah al-masyaqqatu tajlibu taysir, bahwa kesulitan bisa mendatangkan kemudahan. Baik. Nah, terkait dengan kriteria kuliner haram ini ya, secara sistematis bisa kita buat seperti ini ya jemaah sekalian. Kuliner haram itu bisa kita lihat dari dua perspektif
ya, atau dari dua dimensi ya. Pertama adalah keharaman makanan bukan karena zatnya, tapi karena proses mendapatkannya yang tidak halal ya. Bisa saja sih makanan itu zatnya halal. Ya, misalnya kita mendapatkan beras misalnya halal zatnya gitu ya, atau mendapatkan makanan yang halal lainnya, tapi melalui proses mendapatkan yang tidak diizinkan atau bertentangan dengan syariat gitu ya. Nah, maka ini juga bisa dikategorikan kuliner haram. Ya. Nah, sedangkan yang kedua bisa juga haramnya itu secara zat, dalam arti memang dia bendanya haram untuk kita makan. Ya. Kalau haram yang terkait dengan masalah proses, nah ini sebenarnya tidak menjadi bagian dari pembahasan fikih kuliner ya. Kalau haram terkait dengan proses, maka nanti kaitannya dengan materi fikih yang lain ya. Dan paling tidak ada dua. Pertama adalah terkait dengan fikih muamalah dalam bab akad ekonomi ya. Nanti maka termasuk haram yang melalui proses adalah kalau akadnya batil ya. Akad batil itu misalnya adalah jual beli atau ijaro atau usaha-usaha yang memang itu tidak usaha-usaha yang memang itu dilarang oleh syariat gitu ya. Nah, maka apa yang didapatkan dari usaha itu jelas haram ya. Dan yang kedua adalah dalam fikih jinayat ya, atau dalam fikih hudud ya, yang mana termasuk harta yang haram juga adalah kalau mendapatkannya melalui jalur tindakan kejahatan ya, misalnya lewat pencurian, kemudian juga lewat korupsi misalnya. Nah, itu babnya dalam fikih hudud ya. Jadi kalau untuk terkait dengan keharaman makanan melalui proses, maka ini nanti silakan bisa dikaji dalam bab fikih ekonomi dan juga fikih kalau dalam Islam namanya disebut dengan ahkam jinaiyah ya, atau fikih pidana dan perdata ya, atau fikih peradilan Islam, atau juga disebut fikih hudud ya. Nah, tapi yang akan kita fokuskan ya di sini ya jamaah sekalian adalah keharaman makanan secara zat ya. Kalau keharaman makanan secara zat, nah ini kita tidak bicara prosesnya, kita bicara memang zatnya itu haram untuk kita makan ya. Nah, untuk keharaman makanan secara zat ini juga bisa kita bedakan menjadi dua nih ya, kriterianya bisa kita bedakan menjadi dua. Yang pertama adalah haramnya sesuatu dimakan atas dasar ta'abudi. Nah, atas dasar ta'abudi itu maknanya jemaah sekalian adalah karena memang syariat mengharamkannya. Apapun alasan, maksud ta'abudi adalah memang syariat mengharamkannya terlepas kita tahu alasan pengharamannya itu atau tidak ya. Nah, termasuk dalam hal ini adalah makanan-makanan yang haram walaupun mungkin menurut penelitian kebanyakan manusia itu tidak bermasalah bagi kesehatan kita misalnya gitu ya. Contoh misalnya babi diharamkan misalnya. Babi diharamkan itu mungkin dulu awal-awal orang beranggapan karena di dalam babi terdapat misalnya terdapat cacing pita ataupun misalnya terdapat penyakit yang tidak akan bisa disembuhkan, anggaplah begitu gitu ya. Tapi rupanya saat ini belakangan ya kalangan non muslim juga memproduk ternak babi misalnya itu dengan sangat steril sekali, dengan sangat bersih sekali gitu ya. Dan bahkan kemudian bisa dikatakan tidak ada sumber penyakit dari babi, seandainya seperti itu kesimpulannya gitu ya. Tapi tetap di dalam Islam walaupun sampai sedemikian bersihnya babi itu kemudian diternak ya, tetap hukumnya adalah haram. Kenapa? Atas dasar ta'abudi. Karena begitulah Allah ingin diibadahi oleh kita umat Islam ya. Nah, ini namanya disebut haram atas dasar ta'abudi. Jadi ta'abudi itu artinya keharamannya itu bukan karena alasan-alasan logis ya, semata-mata karena Allah mensyariatkan dan mengharamkan untuk kita memakannya. Nah, sedangkan yang kedua adalah ta'akuli. Nah, kalau ta'akuli ini baru dia adalah makanan yang haram atas dasar logika akal yang memang kita sampai ya bahwa Allah mengharamkannya karena dia berbahaya bagi fisik ya, atau Allah mengharamkannya karena dia memabukkan, dan karena dia memabukkan akan berefek kepada fungsi akal yang hilang dan itu akan banyak menimbulkan dampak negatif dalam kehidupan kita misalnya. Nah, itu baru kita sebut sebagai keharaman atas dasar ta'akuli yang memang sifatnya logis. Nah, rinciannya masing-masing ya, sebelum masuk kepada contohnya, rinciannya masing-masing kalau yang didasarkan kepada ta'abudi maka bisa kita bedakan menjadi dua. Diharamkan atas dasar ibadah dan memang namanya secara eksplisit disebutkan dalam Al-Quran ataupun Sunnah. Ya, nama bendanya atau nama hewannya misalnya itu secara eksplisit disebutkan. Yang kedua, bisa juga diharamkan namanya nggak disebutkan, tapi syariat hanya memberikan sifat. Nah, kalau memberikan sifat berarti setiap apapun dari hewan ataupun makanan yang lain yang memiliki sifat-sifat yang diharamkan untuk dikonsumsi, berlakulah hukum keharamannya. Nah, sedangkan kalau nama yang eksplisit nanti juga dibedakan menjadi beberapa kriteria ya. Namanya disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah karena memang diharamkan atas dasar murni ibadah,
Atau bisa jadi namanya disebutkan dalam syariat untuk haram kita makan karena dia dikategorikan hewan yang najis, ya. Jadi dia alasan diharamkannya karena dia adalah hewan najis. Atau bisa jadi namanya disebutkan oleh syariat karena syariat membolehkan untuk hewan itu dibunuh. Maka konsekuensinya tidak boleh dimakan. Boleh dibunuh tapi tidak boleh dimakan, ya. Kemudian bisa juga kebalikannya, karena syariat mengharamkan untuk kita membunuhnya, maka konsekuensinya juga haram untuk kita mengkonsumsinya. Nah, jadi namanya disebutkan tapi dengan 4 kriteria seperti yang disebutkan tadi. Nah, sedangkan kalau untuk yang diharamkan atas dasar sifat, ya, tidak disebutkan namanya secara eksplisit, tapi disifati dengan sifat-sifat tertentu, maka ada yang disifati karena dia merupakan benda najis, ya. Jadi, benda najis artinya ya setiap benda yang disebut benda najis, mau dia disebutkan namanya dalam syariat atau tidak, maka adalah haram untuk dikonsumsi. Yang kedua adalah berupa bangkai, ya. Ini kalau sumbernya adalah hewan. Kemudian begitu juga dengan sifat hewan tertentu yang diharamkan karena dia bertaring dan sibak. Bertaring itu artinya hewan karnivora sekaligus juga hewan yang biasanya menyerang manusia. Nah, itu juga haram untuk dikonsumsi. Dan kemudian juga dari hewan golongan burung yang termasuk hewan buas, ya, karena memiliki cakar dalam arti mencari mangsanya dengan menggunakan cakarnya. Nah, itu juga termasuk yang diharapkan atas dasar sifat. Jadi artinya bisa saja nanti nama ataupun jenis-jenis hewannya akan diperluas tergantung apakah memiliki sifat ini atau tidak. Nah, sedangkan kalau yang bersifat ta'akuli ini kriteria cuma 2, ya. Yang tadi sempat saya singgung bahwa sesuatu yang diharamkan adalah karena atas dasar memabukkan, atau bisa jadi bukan hanya memabukkan, ya, namun juga karena bisa berdampak bahaya bagi tubuh. Maka hukumnya juga haram kita konsumsi. Baik, nah sekarang kita masuk kepada contohnya, ya, jemaah sekalian. Pertama adalah haram atas dasar ta'abudi, ya, dan yang juga pertama adalah namanya secara eksplisit disebutkan, ya, di dalam syariat. Apa saja hewan yang haram dimakan dan dia keharamannya atas dasar ibadah dan juga disebutkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Nah, kalau yang berdasarkan keharaman murni ibadah tanpa disebutkan apakah hewan ini najis atau tidak, ya, bahkan para ulama beda pendapat. Nanti ada beberapa hewan yang haram dimakan dan itu sepakat, tapi dari sisi najisnya diperselisihkan oleh para ulama, ya. Nah, ini ada 2 hewan. Yang pertama adalah babi. Nah, babi ini jemaah sekalian, semua ulama sepakat, ya, memakan babi itu haram. Tapi apakah babi itu ketika masih hidup najis? Itu ulama kita beda pendapat, ya. Dari 4 mazhab yang ada, hanya mazhab Maliki yang berpendapat babi tidak najis. Ya, adapun mazhab Syafi'i, Hanafi, dan Hambali, mereka mengatakan memang babi itu hidup matinya najis. Tapi kalau dalam mazhab Maliki tidak najis. Karena kata mazhab Maliki, mereka punya kaidah bahwa al-aslu fil ahya at-thaharah. Hukum asal dari makhluk hidup itu, apapun makhluk hidupnya, adalah suci, ya. Maka kalau kita bicara masalah kenajisan, babi ini masih diperselisihkan, gitu, ya. Tapi dari sisi hukum memakannya dan memang diharamkan secara tegas dalam Al-Qur'an, semua ulama sepakat, ya. Nah, makanya ini dari aspek kenajisan kita tidak menganggapnya sebagai kriteria keharaman, ya. Jadi babi haram karena memang murni Allah haramkan untuk kita memakannya, bukan karena dia najis, walaupun sebagian ulama atau mayoritas ulama berpendapat babi termasuk benda najis, ya. Nah, ini dasarnya tentunya adalah ayat yang sering kita baca, ya. Allah mengatakan hurrimat alaikumul maitah wad dam wa lahmal khinzir. Allah haramkan atas kita bangkai, darah dan juga daging babi, ya. Dan ini beberapa makanan, ya, ini saya mohon maaf nih kalau lagi ada yang makan di sini, ya. Ini beberapa contoh lah makanan-makanan tradisional yang ada di negeri kita ataupun di luar negeri. Ya, harus hati-hati nih kalau kita kemudian berada di tempat tertentu, ya. Makanan yang terbuat dari daging babi, ada saksang, ya, ini dari Batak. Kemudian juga ada, nah ini beberapa informasi, ya, terkait dengan sumber makanan yang diambil dari babi, juga harus kita hati-hati. Jadi beberapa makanan contoh lah. Baik, kemudian keledai. Nah, keledai ini juga termasuk yang haram dimakan nih jemaah sekalian, ya. Walaupun di dalam hadis Nabi dikategorikan keledai itu najis, tapi sebenarnya najisnya juga kalau dia sudah menjadi bangkai atau sudah mati, ya. Tapi kalau dia masih hidup, para ulama sepakat keledai tidak najis. Namun keledai termasuk hewan yang haram dimakan karena Nabi SAW dalam hadis Imam Bukhari dan Muslim pernah memerintahkan sahabat yang bernama Abu Thalha untuk menyeru, ya, setelah perang Khaibar. Kemudian Abu Thalha diperintahkan Nabi untuk mengatakan innallaha wa rasulahu yanhayanikum an luhumil humuril ahliyati fa innaha rijsun. Jadi Nabi SAW melarang, ya, atau kata Abu Thalha, Allah dan Rasulullah melarang kita memakan daging
keledai piaraan ya. Jadi dilarang kita makan daging keledai piaraan karena ia hewan najis ya, atau hewan rijis. Nah ini para ulama menyimpulkan maksud dia hewan rijis adalah karena keledai ini termasuk hewan yang suka makan benda najis ya. Nah itu alasannya. Tapi tubuh keledai sendiri jamaah sekalian pada dasarnya tidak najis, tidak seperti anjing misalnya ya. Tapi kalau misalnya dia mati, maka hukum memakannya juga tidak dibolehkan atas dasar Rasulullah yang melarang untuk kita memakannya. Nah, namun di sisi yang lain jamaah sekalian, keledai yang haram dimakan seperti kata Nabi SAW di sini adalah keledai piaraan. Artinya kalau keledainya itu adalah keledai liar, itu tidak haram. Nah, tapi yang harus kita pahami apa yang dimaksud keledai liar dan keledai piaraan. Nah, ini saya kasih contoh gambar ya. Nah, ini yang dimaksud dengan keledai yang hukumnya haram dan dia keledai piaraan itu maksudnya ini nih, yang seringkali dalam bahasa Inggris disebut dengan donkey ya, keledai yang biasa jadi tunggangan ya. Tapi kalau keledai liar maksudnya zebra. Nah, keledai liar ya atau kuda zebra ini halal dimakan ya, karena kalau orang Arab menyebutnya dengan istilah al-humur al-wahsyiyah ya, atau keledai liar. Kalau keledai liar ini para ulama sepakat halal. Jadi yang haram itu adalah keledai yang biasa dijadikan tunggangan dan sudah menjadi hewan piaraan manusia. Nah, ini haram untuk dimakan. Dan keharamannya bukan alasan apa-apa ya, karena memang Rasul melarangnya dan disebutkan namanya secara spesifik. Baik, kemudian yang berikutnya adalah namanya disebutkan karena termasuk hewan najis ya. Nah, kalau termasuk hewan najis ini cuma satu saja nama disebutkan dan dia hewannya najis, yaitu adalah anjing ya. Ini anjing menurut pendapat mazhab ulama adalah najis kecuali mazhab Maliki sebenarnya ya. Tapi ya bisa kita katakan karena anjing juga disebutkan dalam hadis bahwa sumber dari anjing itu harus dicuci ketika menyentuh benda-benda kita. Nabi SAW mengatakan tahurina ahadikum idza walagha fihil kalbu ajabsilahu sab'a marrat ulahun nabi turab. Dan Rasulullah memerintahkan ya jika ada wadah minum atau benda lain yang tercela oleh anjing, maka wajib dicuci 7 kali, salah satunya dengan tanah. Nah, kewajiban mencuci apa yang terkena jilatan anjing dan apapun yang datang dari anjing menunjukkan bahwa anjing adalah hewan najis. Nah, karena dia hewan najis juga haram dimakan, ya, haram dimakan. Nah, ini maaf nih kalau ada gambarnya kurang nyaman ya. Nah, ini contoh makanan non muslim nih biasanya ya. Hati-hati kita memakannya. Bahkan ada nih, nah ini di daerah mana nih? Ada sate guguk ya. Sate guguk di beberapa daerah di Indonesia. Nah, ini juga haram untuk dimakan ya, karena terbuat dari anjing. Baik. Kemudian yang berikutnya jemaah sekalian, hewan yang haram dimakan karena syariat memerintahkan untuk dibunuh, ya. Nih, alasannya bukan karena apapun, karena syariat intinya memerintahkan kita membunuhnya, maka kemudian haram untuk kita konsumsi, ya. Nah, ini ada beberapa hewan yang diinformasikan boleh, bahkan membunuhnya itu boleh di tanah haram, ya. Padahal kalau misalnya kita berangkat haji atau umroh, itu di antara larangan ketika haji dan umroh saat kita ihram adalah membunuh hewan. Tapi hewan-hewan yang akan disebutkan ini malah Rasulullah menganjurkan untuk bisa dibunuh ya, alasannya karena memang dia mengganggu dan berbahaya bagi manusia dan dia hidupnya juga di antara kita, beda dengan hewan buas yang biasanya tidak akan hidup bersama kita. Nah, hewan-hewan tersebut yang diperintahkan untuk dibunuh maka haram untuk dimakan adalah tikus, kalajengking, elang, burung gagak dan anjing hitam ya. Dalam hadis Nabi mengatakan khamsun fawasik ya yuktan nafil haram. Ada 5 hewan yang fasik. Ya, hewan fasik itu karena dia berbahaya dan mengganggu manusia. Boleh dibunuh ketika dalam kondisi berada di tanah haram, ya, di Masjidil Haram dan sekitarnya. Al-fa'rah, tikus, al-aqrab, kalajengking, al-hudayya, burung elang, wal ghurab, burung gagak, wal kalbul akur, ya, anjing hitam. Atau ada yang menerjemahkan anjing galak, ya, anjing yang tidak bisa didiamkan lah gitu ya. Anjing yang berbahaya bagi manusia. Dan kemudian termasuk yang juga haram dimakan karena dia diperintahkan untuk kita membunuhnya adalah tokek atau cicak ya. Nah, ini juga haram dimakan karena kita diperintahkan untuk membunuhnya. Dalam hadis dari Imam Muslim, Nabi SAW memerintahkan amaru biqatlil wazak wa sammahu fuwaisiqan. Nabi SAW memerintahkan untuk kita membunuh wazak. Wazak ini tokek dan sejenisnya termasuk cicak, dan beliau menamainya dengan hewan fuwaisik ya, hewan kecil yang suka merusak atau mengganggu. Dan disebutkan dalam beberapa riwayat ya, mungkin kita sudah tahu semua bahwa cicak termasuk berkontribusi ya membesarkan api yang membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, jadi ini hewan-hewan ini haram dimakan bukan karena alasan apapun ya, bukan karena najis atau bukan karena berbahaya atau apa,
Karena bisa saja mungkin di antara hewan ini ada yang bermanfaat bagi tubuh manusia, tapi dia diharamkan atas dasar karena syariat memerintahkan untuk membunuhnya. Baik, kemudian yang terakhir adalah haram atas dasar nama yang disebutkan secara langsung, secara eksplisit, tapi kebalikan dari yang ketiga, yaitu haram untuk dibunuh. Kalau yang ketiga adalah diperintahkan untuk dibunuh, kalau yang keempat ini malah haram untuk dibunuh. Ya. Nah, hewan-hewan tersebut adalah yang pertama kodok. Ini haram untuk dimakan karena kita tidak boleh membunuhnya ya. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Hakim, dan Nasai dari Abdurrahman bin Utsman, pernah seorang dokter bertanya kepada Nabi SAW, andib da'in yaja'aluha fi dawa. Ya, dokter ini bertanya tentang bolehkah membuat obat dari sumber kodok. Ya. Maka kemudian panahahun Nabi SAW an fatliha. Nah, ketika Nabi ditanya begitu, malah beliau mengatakan, ya, atau malah beliau melarang untuk membunuh kodok. Ya. Bukan kemudian mengizinkan, tapi malah dilarang untuk membunuh kodok atau katak dan sejenisnya. Nah, maka atas dasar hadis ini, para ulama sepakat kodok haram bukan karena hewan dua alam ya, jamaah sekalian, meskipun kodok termasuk ada juga yang mengharamkannya atas dasar hewan dua alam, tapi semata-mata karena dia dilarang oleh Nabi untuk dibunuh. Ya, kalau dilarang dibunuh berarti kan dilarang untuk dikonsumsi. Ya, kemudian hewan lainnya termasuk yang dilarang dibunuh maka haram untuk dikonsumsi ya, semut, lebah, burung hudhud, dan burung surot ya. Nah, ini juga dilarang dalam hadis riwayat Abu Daud. Ibnu Abbas bercerita, inna Nabi SAW naha an qatli arba' minad dawab. Nabi SAW melarang membunuh 4 ekor hewan, an-namlah, semut, an-nahlah, lebah, al-hudhud, burung hudhud, dan as-surat, ya, burung surat. Nah, ini termasuk yang haram dimakan karena diharamkan untuk membunuhnya. Nah, ini contoh ya, jemaah sekalian, burung hudhud dan burung surat ya. Kalau ini burung hudhud yang ada jambul panjang ini, sedangkan kalau ini burung surat yang mirip seperti burung apa ini, burung merpati yang kecil-kecil itu ya. Nah, ini tidak boleh untuk dibunuh karena itu tidak boleh dimakan. Baik. Kemudian yang berikutnya adalah haram yang bersifat ta'abbudi, yang juga atas dasar ibadah kita tidak boleh mengkonsumsinya, namun karena disebutkan sifatnya ya, tidak disebutkan namanya secara eksplisit, tapi disebutkan sifatnya. Nah, yang pertama adalah sifatnya karena disifati oleh syariat sebagai benda najis. Artinya begini jemaah sekalian, setiap benda yang dia najis itu pasti haram, gitu ya. Setiap benda yang najis maka otomatis hukumnya haram untuk dikonsumsi. Nah, misalnya apa diantaranya adalah darah. Ya, apapun yang namanya darah itu adalah haram untuk dikonsumsi. Karena Allah mengatakan hurrimat alaikumul maita waddam. Jadi haramkan untuk kita makan bangkai dan darah. Ya. Dan ini ada beberapa produk makanan yang ada di masyarakat kita dan terbuat dari darah ya, harus kita waspadai, harus kita tidak boleh mengkonsumsinya. Ini ada marus ya. Kemudian ada darah ular yang mungkin ada sebagian orang menganggapnya berkhasiat sebagai obat ya. Kemudian lawar. Nah, lawar ini di Indonesia adalah campuran daging dan sayur dengan darah daging yang dicampur. Jadi ada orang yang buat daging ayam campur dengan sayur, tapi kuahnya adalah darahnya. Nah, ini haram ya. Kemudian sosis darah, nah, ini juga haram konsumsi. Dan ada kue darah babi. Nah, ini juga dalam beberapa tradisi masyarakat haram untuk dimakan. Ya. Sudah darah babi lagi ya. Nah, ini haram dimakan. Baik. Nah, ini juga ada beberapa makanan di beberapa wilayah lain ya. Tien Kan di Vietnam, sup darah angsa haram dimakan, tahu darah Cina haram dimakan ya. Di Indonesia ada saren ya, jadi seperti tahu darah ayam atau bebek yang digoreng. Kemudian ini haram ya. Baik, kemudian air seni ya, dia benda najis dan juga haram dikonsumsi adalah termasuk diantaranya air seni ya. Nah, terkait dengan masalah air seni ini ada beberapa masalah sebenarnya yang juga tidak disepakati oleh para ulama. Pertama, sebenarnya para ulama umumnya sepakat air seni dari manusia dan hewan adalah najis, tapi yang diperselisihkan adalah misalnya kencing unta ya. Ini masih diperselisihkan oleh para ulama. Mayoritas ulama mengatakan najis, maka haram dikonsumsi, tapi kalau dalam mazhab Hambali mereka mengatakan ini tidak najis ya, karena Rasulullah pernah mengizinkan sebagian kaum yang saat itu pura-pura masuk Islam ya, artinya kemudian murtad. Nabi memberikan izin untuk mereka mengkonsumsi kencing unta sebagai pengobatan ketika mereka terkena demam Madinah ya. Nah, maka atas dasar ini mazhab Hambali mengatakan kencing unta tidak haram, termasuk tidak najis ya. Tapi mazhab ulama tidak, mereka mengatakan itu tetap hukumnya haram dan najis, dan itu pengecualian dari Nabi untuk sebagian kaum saja sebagai wasilah pengobatan. Jadi bukan hukum asalnya bukan halal atau suci ya. Baik, kemudian termasuk ini yang perlu kita juga tidak secara bebas ya membolehkannya. Ini mungkin di antara teman-teman ada yang ahli dalam dunia kedokteran ya, bahwa ada sebagian atau dalam dunia kedokteran itu kan ada pengobatan lewat terapi urin ya. Ini pada dasarnya
pada dasarnya hukum asalnya nggak boleh ya, termasuk najis dan haram dikonsumsi. Tapi kalau misalnya dokter misalnya mendapati suatu kasus penyakit yang tidak bisa diberikan pengobatan kecuali lewat terapi urin dari si pasien dan tidak ada obat alternatif lain yang halal misalnya, ya maka dibolehkan atas dasar kedaruratan. Karena berobat dengan yang najis atau haram, kalau dia darurat, nah maka itu boleh-boleh saja. Ya, sama seperti yang hari ini ya divaksin AstraZeneca kan MUI memfatwakan itu haram gitu ya. Tapi karena kondisi darurat, keberadaan vaksin yang terbatas, ya maka kemudian menjadi suatu yang dibolehkan atas dasar ini. Baik. Kemudian termasuk najis juga ya adalah tinja. Nah, tinja ini kotoran ya, kotoran manusia ataupun hewan ini haram dikonsumsi. Tapi ada beberapa masalah nih ya jemaah sekalian yang ini perlu dipersoalkan juga ya, karena pada asalnya memang siapa sih yang memakan tinja? Tapi ada beberapa makanan yang terkait dengan tinja. Yang ini juga dipersoalkan masalahnya. Pertama adalah jalalah. Ya, jalala itu artinya adalah setiap hewan yang dia sempat memakan tinja. Ya, kalau misalnya dalam tradisi bangsa Arab itu biasanya hewan ternak, unta, kuda, ya sapi, kambing. Nah itu bisa saja mereka kemudian makan kotoran atau tinja. Kalau kita misalnya di Indonesia yang populer seperti lele misalnya ya, nah ini namanya hewan jalala. Nah, para ulama sebenarnya kebanyakan berpendapat hewan jalala ini tidak boleh dikonsumsi kecuali kalau sudah dikarantina dulu dalam beberapa masa untuk dibersihkan pangannya. Jadi kalau misalnya sudah ketahuan memakan benda najis seperti tinja, jangan langsung dipotong atau jangan langsung dikonsumsi gitu, tapi diberikan pangan yang suci dulu, diberikan pangan suci selama beberapa masa ya untuk mensucikan lah istilahnya tubuhnya dari tinja yang sudah terlanjur dimakan. Nah, maka ini juga termasuk yang haram dikonsumsi. Baik, kemudian yang kedua, ini ada juga masalah kopi luwak ya. Kopi luwak, apakah kopi luwak itu haram untuk dikonsumsi? Yaitu setiap biji kopi yang diambil dari bekas kotoran yang dikeluarkan oleh musang ya atau hewan luwak ini tadi. Nah, dalam masalah ini Majelis Ulama Indonesia memfatwakan ya jemaah sekalian bahwa kopi luwak dikategorikan mutanajis. Mutanajis itu maksudnya adalah dia sebenarnya benda suci, karena biji kopi itu suci ya, hanya saja dia benda suci yang terkena najis. Nah, artinya kalau misalnya kita ingin mengkonsumsi kopi luwak gitu ya, misalnya kita peternak kopi luwak misalnya, itu tidak boleh misalnya saat masih berkumpul atau masih menempel ada kotoran luwak di situ langsung ditumbuk jadi kopi ya, itu nggak boleh gitu ya. Artinya kapan boleh dikonsumsi? Ya setelah dibersihkan, dicuci, sampai betul-betul bersih tidak ada unsur kotoran tinja dari si luwak ini tadi. Nah, maka baru dia boleh dikonsumsi. Jadi ini namanya disebut dengan mutanajis. Ya, mutanajis itu bukan benda najis, tapi benda yang terkena najis. Nah, najisnya sendiri yaitu tinja ya jelas tidak boleh dikonsumsi. Baik. Kemudian berikutnya adalah hewan yang haram makanan yang haram dimakan atas dasar karena bersifat sebagai bangkai. Ya, bangkai itu maknanya adalah setiap hewan yang pada dasarnya halal dimakan, sapi, ya, ayam, kambing, dan seterusnya, tapi tidak melalui proses penyembelihan yang syar'i. Ya, proses penyembelihan syar'i itu artinya yang menyembelihnya adalah muslim atau paling tidak ahli kitab. Kemudian yang kedua, cara menyembelihnya adalah dengan memotong lehernya untuk mengeluarkan darahnya, dan juga mayoritas ulama berpendapat juga dipotongnya dengan membaca basmalah misalnya. Nah, tiga syarat ini kemudian menjadi syarat hewan itu halal dimakan. Tapi kalau kemudian matinya tidak dengan cara seperti ini, seperti disebutkan dalam Al-Quran, al-munqaniqah yang tercekik, al-mauquzah yang yang ditanduk oleh hewan lain, al-mutaradiyah yang jatuh dari ketinggian, ya, an-nafihah dan seterusnya, yang matinya tidak lewat proses penyembelihan yang syar'i, maka hukumnya adalah haram karena dikategorikan sebagai bangkai. Dan Allah mengatakan hurrimat alaikumul maitah, ya Allah haramkan atas kalian memakan bangkai. Baik, kemudian hewan berikutnya yang disifati sebagai hewan yang haram, walaupun tidak disebutkan namanya secara spesifik, adalah hewan yang bertaring dan sibak atau hewan buas, dan juga hewan dari bangsa burung yang memburu mangsanya dengan cakar. Ya, dasarnya adalah hadis dari Imam Muslim. Nabi mengatakan kullu dina minas sibai wa aklu haram wa zada wa kullu dzibikhlal minat thair. Ya, setiap hewan yang bertaring dari hewan sibak atau hewan buas, ya, maka hukum makannya haram. Begitu juga dengan hewan dari bangsa burung yang memangsa dengan cakarnya. Jadi maka hewan yang termasuk di sini misalnya seperti harimau, singa, beruang, ya termasuk kucing, walaupun dia bisa saja tidak berbahaya bagi kita, tapi termasuk sibak ya, termasuk yang makan dengan taringnya. Begitu juga dengan burung-burung misalnya seperti burung elang, ya burung burung-burung yang dia menyerang atau memangsa mangsanya dari burung yang kecil ataupun mangsa-mangsa yang lain dengan cara
menerkamnya menggunakan cakarnya. Ya. Ini tidak termasuk ayam ya, karena ayam bukan memakan dengan cakarnya, ayam hanya memegang, tapi kalau makan tetap pakai apa namanya ya, makannya bukan dengan membunuh pakai cakarnya, istilahnya begitu. Baik, ini haram atas dasar ta'abudi dengan menyebutkan beberapa sifatnya ya. Nah, yang terakhir jemaah sekalian adalah haram atas dasar ta'akuli ya. Kriteria yang kedua, haram atas dasar logika akal. Artinya akal kita sampai kepada kenapa diharamkan ya. Nah, di sini ada dua alasan kenapa suatu makanan diharamkan secara logis. Pertama karena unsur memabukkan, dan yang kedua karena berbahaya bagi tubuh ya. Nah, kalau unsur yang memabukkan, maka kita haram mengkonsumsi khamar ya. Haram kita mengkonsumsi khamar. Dasarnya soal Maidah 30, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisru ansabul azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuh ya la'allakum tuflihun. Kita diharamkan untuk mengkonsumsi khamar karena ini termasuk rijsun ya, termasuk perbuatan keji dan juga perbuatan syaitan. Maka Allah perintahkan untuk fajtanibuh, jauhi dan tinggalkan meminum khamar ini ya. Baik. Nah, untuk khamar ini jemaah sekalian juga intinya ya, setiap makanan atau minuman yang memabukkan, mau di dalamnya terdapat unsur alkohol atau tidak seandainya gitu ya, walaupun dominannya minuman khamar adalah beralkohol, tapi seandainya nih ada makanan atau minuman yang memabukkan tapi tidak ada unsur alkoholnya, mau dia cair atau padat, semuanya adalah haram. Nah, ini untuk menegaskan bahwa yang namanya khamar itu, Bapak sekalian, haramnya bukan karena alkohol sebenarnya. Di zaman Nabi alkohol belum ditemukan ya. Tapi keharamannya atas dasar efek memabukkannya. Nah, makanya kemudian muncullah persoalan baru nih. Bagaimana kalau misalnya alkohol itu sendiri? Karena rupanya diketahui minuman yang memabukkan itu unsur dominannya adalah alkohol. Nah, inilah yang kemudian menjadi masalah ya. Nah, kalau terkait dengan makanan atau minuman yang mengandung unsur alkohol, sebenarnya dalam masalah ini ulama kita beda pendapat. Ya. Kalau pendapat yang pertama itu Profesor Ali Mustafa Yakub ya, beliau menulis satu disertasi kalau tidak salah terkait dengan ma'ayinul halal wal haram ya, standar halal haramnya makanan. Beliau berpendapat bahwa secara mutlak yang namanya setiap makanan dan minuman yang terdapat unsur alkoholnya itu haram. Karena beliau menganggap khamar itu haram karena biangnya itu adalah alkohol gitu ya. Jadi inti keharaman khamar ya menurut beliau adalah alkohol, karena itu setiap makanan dan minuman yang ada unsur alkohol berapapun persennya ya, walaupun hanya 0,% gitu ya, nah itu termasuk haram dalam pendapat Syekh Mustafa Ali Yakub ya, ini mantan imam besar Masjid Istiqlal almarhum yang sudah meninggal beberapa tahun yang lalu ya. Nah, sedangkan ada juga yang berpendapat bahwa pada dasarnya alkohol itu tidak haram ya, karena haramnya minuman itu adalah unsur memabukkannya. Selama kemudian alkohol itu tidak berdampak kepada memabukkan, nah maka dia adalah zat mandiri yang hukum asalnya adalah halal. Nah, ini pendapat yang disampaikan oleh beberapa mufti Saudi seperti Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Nah, tapi di Indonesia sendiri jamaah sekalian, fatwa yang berlaku di Majelis Ulama Indonesia ya, nanti silakan bisa dicari fatwa tentang masalah alkohol. Mereka menetapkan bahwa alkohol itu haram dan halalnya itu tergantung ya, dibuat dalam rangka untuk apa atau sebagai pabrikan apa. Kalau misalnya memang dia dibuat sebagai bagian dari miras, misalnya untuk membuat minuman keras, maka Majelis Ulama Indonesia memfatwakan jelas itu adalah haram, bahkan termasuk najis. Ya. Tapi kalau misalnya dia bukan dalam rangka untuk pembuatan miras, ya termasuk juga untuk untuk pembuatan keperluan rumah tangga gitu ya. Nah, maka dalam hal ini dari sisi kesuciannya dia suci, termasuk dalamnya seperti parfum, kemudian pembersih lantai dan seterusnya, walaupun dari sisi mengkonsumsinya haram, tapi bukan karena dia memabukkan ya, keharamannya nanti karena dia adalah termasuk zat yang berbahaya bagi tubuh, maka dia di satu sisi hukumnya adalah suci meskipun hukum memakannya adalah haram. Nah, sedangkan kalau memang dia dikonsumsi tapi bukan dalam rangka untuk membuat miras, misalnya sebagai campuran obat misalnya ya, nah, maka dalam masalah ini Majelis Ulama Indonesia memfatwakan itu adalah halal. Nah, jadi diharamkan kalau digunakan sebagai pembuatan miras. Nah, ini nanti bisa dibaca dalam beberapa fatwa Majelis Ulama Indonesia. Nah, ini saya kasih contoh di beberapa makanan yang biasa menggunakan alkohol ya. Alkoholnya dari mana? Nah, dari ancuy gitu ya. Ancuy atau apa cara bacanya? Biasa buat nasi goreng atau apa. Kemudian rum yang biasa dibuat untuk membuat roti ya. Nah, ini yang biasa diambil dari rum yang ada unsur alkoholnya. Kemudian ada juga benda yang haram dimakan tapi bukan karena memabukkan ya jemaah sekalian. Dia haram dimakan karena berbahaya, tapi statusnya suci, tidak najis ya. Nah, ini misalnya seperti kita misalnya menggunakan pembersih mulut ya.
Nah, ini memang kalau kita telan sih bisa berbahaya, tapi tidak najis, maka boleh digunakan hanya sebatas untuk membersihkan mulut misalnya, atau parfum ya, tisu basah dan seterusnya. Nah, atau hand sanitizer yang tempat viral beberapa masa di masa Covid. Nah, itu juga pada dasarnya suci tidak najis. Baik. Tapi nggak boleh dikonsumsi ya karena berbahaya. Nah, sedangkan ini beberapa minuman ya yang beberapa nah ini seperti apa itu air legen ya. Nah, ini juga pada dasarnya kalau nanti dalam waktu lama bisa ada unsur alkoholnya, tapi tidak haram karena kecuali kalau nanti sampai pada sampai pada batas dia bisa memabukkan, nah, baru dia menjadi haram gitu. Selama tidak memabukkan maka tidak sampai haram. Dan yang terakhir adalah keharamannya atas dasar berbahaya ya, berbahaya bagi tubuh kalau dikonsumsi. Nah, jadi yang dimaksud berbahaya di sini adalah bisa menimbulkan penyakit atau malah bisa langsung mematikan manusia ketika mengkonsumsinya ya. Maka ini termasuk yang haram, dasarnya adalah firman Allah wala taqtulu anfusakum, dan janganlah kamu membunuh dirimu sendiri ya. Dan juga dalam ayat yang lain Allah mengatakan wala tulqu biaidikum ila tahlukah, dan janganlah menjatuhkan dirimu dalam kebinasaan. Nah, dan maka haram kita mengkonsumsi sesuatu yang bisa mencelakakan atau membunuh diri kita sendiri. Nah, sedangkan apa saja jenis dan kasusnya ya. Nah, untuk masalah jenis dan kasusnya ini sebenarnya jemaah sekalian, masalah makanan yang berbahaya bagi tubuh ini para ulama sebenarnya sepakat kalau dia bisa berbahaya bagi tubuh dan secara instan bisa membunuh manusia atau menyakiti, maka hukumnya haram ya. Nah, misalnya seperti apa, orang makan paku ya, ini tidak najis sih tapi haram ya. Kemudian makan nah ini berapa benda yang haram lah gitu ya. Tapi ada juga sebenarnya dia tidak bersifat instan ya. Jadi masalah khilafiyah di kalangan ulama, tidak instan langsung bisa membunuh, tapi bisa memang memberikan efek membahayakan bagi tubuh. Maka ini masuk dalam wilayah khilafiyah. Walaupun kalau dikatakan khilafiyah ya sebaiknya kita hindari kalau bisa gitu ya. Tapi kalau misalnya tidak, ya maka tidak langsung hukumnya adalah haram. Nah, misalnya apa? Makanan yang di situ ada unsur pengawet. Ya, pada dasarnya orang memakannya tidak langsung mati gitu ya, kecuali kalau pengawetnya yang dimakan gitu ya. Tapi kalau makanannya yang kemudian diawetkan dengan beberapa zat kimia, ya tidak langsung bisa menyebabkan kematian. Nah, maka ini sebaiknya dihindari, tapi memakannya pada dasarnya tidak haram saat dimakan. Kemudian ada unsur warnanya, ya ada unsur pestisidanya. Nah, ini kan banyak makanan kita seperti ini ya. Kemudian termasuk makanan kadaluarsa, ya, ada expired. Kemudian ada unsur karsinogennya, ya bakar-bakaran, ini kan juga berbahaya. Ada unsur MSG-nya, ya. Lalu ada unsur plastiknya, misalnya ada makanan yang terkena zat kimia dan plastik ya. Termasuk dalam hal ini yang diperdebatkan adalah masalah rokok ya. Rokok juga hakikatnya termasuk makanan yang bisa membahayakan tubuh kita, dan itu nggak ada khilafiyahnya ya. Dokter aja udah sepakat semua itu. Tapi memang para ulama sendiri tidak mudah mengharamkan sesuatu ya, atau menghalalkan secara mutlak. Nah, maka ini masih sampai hari ini masalah khilafiyah. MUI saja tidak memfatwakan ini secara mutlak haram gitu ya. Walaupun ormas-ormas Islam tertentu memang mengharamkan seperti Muhammadiyah misalnya, tapi NU dan juga beberapa ormas tidak sampai mengharamkan, atau paling tidak batasannya adalah kepada hukum makruh ya. Namun ya kita bagi seorang muslim bukan hanya menghindari yang haram, kalaupun misalnya ini berbahaya ya sebaiknya kita hindari sebagai bentuk kewaroan ya, atau sebagai bentuk seorang muslim mencari yang terbaik ya. Baik, nah inilah jamaah sekalian ya, kriteria dan beberapa kasus terkait dengan kuliner, makanan ataupun minuman yang haram. Intinya ada dua sebab. Pertama berdasarkan ta'abudi karena syariat mengharamkannya, dan ini sebenarnya sangat sedikit, tidak banyak ya, karena kalau dibandingkan dengan yang halal tentu lebih banyak. Begitu juga dengan keharaman atau dasar ta'akuli, akal kita sampai, maka bisa saja diterapkan kepada banyak kasus ya, selama menurut eksperimen manusia itu berbahaya, maka hukum mengkonsumsinya juga diharamkan di dalam syariat, karena syariat tidak membolehkan kita membahayakan diri kita sendiri. Baik, wallahu a'lam. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan ya jemaah sekalian. Saya cukupkan jam 11 juga, kalau masih ada waktu untuk didiskusikan, bisa kita diskusikan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustadz atas paparan materi yang disampaikan. Menginjak acara selanjutnya yaitu sesi diskusi dan tanya jawab. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya secara langsung bisa menekan tombol raise hand. Jika ada yang bertanya secara
tulisan boleh di chat nggih. Mungkin ini banyak ibu-ibu yang lebih Dapur ya. ya tentang kuliner ini Bu. Ini Bang. Ada? Bisa ada? Nah, Ini ada Assalamualaikum Ustaz. satu Ustaz, saya bacakan nggih. Jabri di saya. Di masyarakat masih ada kebingungan mengenai hewan yang hidup di dua alam. Apakah halal atau haram? Mohon penjelasannya Ustadz. Terima kasih. Ya, sebenarnya konsep tentang hewan dua alam dalam bahasa Arab disebut dengan barma'i itu konsep hasil ijtihad ulama sebenarnya Pak ya. Karena faktanya hewan itu sebenarnya secara habitatnya dia memiliki hanya satu alam, hanya saja diberi kemampuan untuk hidup dalam masa yang lama pada alam yang berbeda gitu ya. Maka diciptakanlah suatu konsep namanya hewan dua alam. Nah, yang mengharamkan hewan dua alam ya itu sebenarnya yang paling banyak adalah mazhab Syafi'i. Nah, ini masalah khilafiyah. Ya, kalau dalam mazhab Maliki yang namanya hewan dua alam selama tidak berbahaya dan juga tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an ataupun hadis sebagai hewan haram itu halal dalam mazhab mereka gitu ya. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i mereka mengkategorikan hewan dua alam itu sebagai hewan khabith namanya kalau dalam bahasa Al-Qur'an. Nah, dalam Al-Qur'an dikatakan yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu alaihimul khaba'ith ya. Dihalalkan kita memakan yang baik-baik dan diharamkan kita memakan yang buruk-buruk. Atau biasa juga disebut dengan hewan yang menjijikkan. Nah, itu alasan khususnya mazhab Syafi'i mengharamkan hewan yang disebut dengan hewan dua alam ya. Jadi dikategorikan sebagai hewan yang menjijikkan dan hewan yang pada dasarnya adalah menjijikkan secara naluri gitu ya, maka hukumnya kemudian menjadi haram. Tapi kalau dalam mazhab Maliki tidak, dalam mazhab Maliki hukumnya adalah halal. Misalnya nih yang sempat viral diperdebatkan itu kepiting gitu ya, kepiting yang ada yang kepiting laut, ada kepiting darat gitu ya. Nah, kalau Majelis Ulama Indonesia kan memfatwakan bahwa, dan ini semua ulama sepakat, kalau dia hidupnya habitatnya murni di laut itu halal gitu ya. Tapi yang diperdebatkan adalah kalau dia hidupnya habitatnya itu di darat. Ya, ada yang mengatakan dia haram atas dasar hewan dua alam yang menjijikkan ya. Tapi ada juga yang mengatakan halal selama tidak dilarang oleh syariat, hukum asalnya adalah halal ya. Adapun hewan-hewan yang dianggap dua alam lain misalnya seperti kodok tadi saya sebutkan, haramnya bukan karena dua alamnya ya, tapi karena dia haram dibunuh oleh Nabi SAW gitu ya. Dan adapun hewan-hewan dua alam lainnya nanti bisa dilihat atau bisa dirinci lagi. Intinya kalau dalam mazhab Syafi'i hukumnya haram karena termasuk hewan khabith atau yang menjijikkan, sedangkan kalau dalam mazhab Maliki khususnya ini tidak mengharamkannya. Jadi ada khilafnya di sini. Namun kita sebaiknya ya hindari kalau memang itu masih diperselisihkan oleh para ulama. Seperti itu. Ini ada pertanyaan lagi Ustadz. Terkait di bisnis franchise di Indonesia yang mungkin yang penyetornya itu asing ya, yang kita tahu kan ada. Cuma mereka itu pada awalnya memang punya sertifikasi MUI kayak gitu. Cuma setelah di audit MUI kan kadang kita enggak tahu itu proses ke belakangnya itu apakah masih halal atau tidak. Nah, kita sebagai muslim itu pripun sikapnya, apakah kita percaya saja berlepas diri, pokoknya karena di awal sudah dia bilang ada MUI, halal MUI, jadi ya kita aman-aman saja, ataukah kita lebih ke pesan yang kemungkinan itu ya tidak ada zat yang haram gitu Ustaz. Ya, pada dasarnya begini, pada dasarnya kita sebagai muslim harus berhusnudzon ya dan mencukupkan diri kepada apa yang telah ditetapkan oleh lembaga yang kredibel ya untuk menetapkan kehalalan suatu makanan lewat sertifikasinya. Walaupun informasi yang belakangan saya dengar nih Pak ya, ini mungkin perlu update informasinya. Sekarang ini sertifikasi halal tidak hanya didominasi oleh MUI. Ya, Depak juga mengambil atau Depak juga membuat pemerintah dalam hal ini ya memberikan hak kepada Depak untuk menetapkan sertifikasi halal. Ya, bahkan juga ormas Islam yang besar dibolehkan untuk membuat hal seperti itu. Ya. Nah, nggak tahu apakah MUI sekarang masih mendapatkan hak untuk itu atau tidak, wallahu alam ya. Tapi intinya kesimpulannya adalah kalau
kalau lembaga keislaman ya yang memang itu berada di dalamnya adalah para ulama yang ahli sudah memberikan sertifikasi halal terhadap produk makanan tertentu walaupun sumbernya dari negara non muslim, ya kita sudah cukupkan saja itu sebagai referensi kita untuk menerima kehalalan tersebut. Tapi dengan catatan juga kita harus pastikan apakah sertifikasinya itu legal atau adalah sertifikasi bodong misalnya, ya itu perlu juga ditelusuri gitu ya. Tapi kalau memang itu sertifikasi yang legal, ya insya Allah nggak ada masalah. Dan kita tidak berkewajiban, ya. Kita sebagai konsumen ataupun mungkin sebagai rekanan yang kemudian melanjutkan usaha itu tidak berkewajiban untuk menelusurinya secara langsung. Cukupkan saja dengan apa yang telah ditetapkan oleh para ahli yang memang punya hak untuk melakukan sertifikasi tadi. Nah ini sederhananya seperti itu dalam kita berinteraksi pada produk-produk makanan yang berasal dari negeri non-muslim. Apalagi zaman sekalian, negeri-negeri non-muslim sekarang juga melirik tentang masalah halal food itu sebagai salah satu bisnis yang cukup bagus ya. Di negeri-negeri non-muslim, halal food itu sudah menjadi sesuatu yang biasa gitu ya. Karena banyak juga wisatawan muslim dari negara-negara yang kaya seperti negara Arab yang mereka juga butuh makan halal di negeri-negeri non-muslim ini. Jadi nggak usah khawatir, kita alhamdulillah sekarang ini bisa dikatakan hidup di masa yang mana ya di satu sisi syarat Islam dari sisi makanan juga mendapatkan tempat yang cukup bagus gitu ya. Walaupun dari syariat yang lain mungkin masih perlu ada usaha untuk dikembangkan lah gitu. Ya wallah seperti itu. Oke. Ini ada lagi Ustadz. Itu kan yang labelnya kita tahu ya di produk makannya mungkin ada tulisan halal apa ya gitu. Nah ini ada pertanyaan, jika mereka cuma bilang ini tuh halal, tetapi di produk kemasannya itu tidak ada tulisannya, ibaratnya nggak ada buktinya gitu loh Ustaz. Nah itu pripun ya menyikapinya. Nah ini kalau saya lihat produk yang bisa jadi contoh itu produk dari Korea Ustaz. Ini kalau yang happening ini kan soju itu kan vodkanya Korea, tetapi di Indonesia itu produksinya itu namanya Soha. Di Jogja ini sudah ada. Nah itu tetapi label di produknya itu tidak ada halalnya. Nah itu apakah kita menunggu produknya itu ada tulisannya atau berwonje? Ya, ini persoalannya begini, kalau seperti ini kasusnya, yang menjadi masalah mungkin lebih tepatnya adalah persaksian, ya persaksian kalangan non muslim itu diterima nggak sih di dalam Islam gitu ya? Karena tadi kan yang mengatakan itu halal siapa dulu? Kalau yang mengatakan itu halal adalah non muslim, maka kita nggak bisa menerima karena persaksian masalah kehalalan dan keharaman makanan yang kita konsumsi sebagai muslim tidak bisa didasarkan kepada persaksian dan klaim dari pihak non muslim ya. Nah begitu juga misalnya adalah dari pihak kalangan muslim sendiri yang kita tidak mengenal dia apa latar belakangnya gitu dan apakah dia ahli dalam bidang itu atau tidak. Nah maka kesimpulannya adalah kalau memang belum ada sertifikasi halalnya yang secara sederhana belum ada label halalnya di produk tersebut, ya kita sebagai muslim lebih baik berhati-hati untuk tidak mengkonsumsinya. Ya, namun bukan berarti kita mengharamkan kepada saudara muslim kita lain yang mau mengkonsumsinya dengan alasan dapat klaim seperti itu gitu ya. Namun ini sebagai bentuk kehati-hatian. Ya, apalagi kalau misalnya kita hidup di negeri yang namanya makanan kalau sumbernya dari luar negeri ya haruslah punya sertifikasi halal ini karena ini bagian dari istilahnya tuh kalau di negeri kita tuh ada jaminan konsumen gitu ya, bahasa OJK ya, otoritas bukan jaminan konsumen itu bahasa ini ya, organisasinya atau lembaganya BPOM bukan? BPOM itu badan, kalau BPOM itu kan yang meneliti ya, artinya lembaga yang menjamin konsumen itu mendapatkan hak-haknya itu apa istilahnya? Saya lupa. Ya, LKI kali. Itu LKI ya. Nah, jadi artinya ya ini hak kita sebagai konsumen gitu. Maka nggak boleh kemudian mereka beranggapan ini halal tapi nggak ada sertifikasinya. Nah, ini termasuk dikhawatirkan penipuan terhadap konsumen itu sendiri. Nah, jadi ya kita berhati-hati tidak mengkonsumsinya dulu sampai ada sertifikasi halalnya dari lembaga yang berwenang ya. Ya, boleh bisa. Monggo Bapak Ibu, dari pertanyaan yang masuk sudah saya bacakan. Ada yang mau tanya langsung? Tadi kayaknya ada satu. Siapa? Assalamualaikum Ustaz. Ini Fahmi Ustaz. Mas Fahmi. Waalaikumsalam. Ya, siapa? Fahmi Ustaz.
Zulfahmi. Nah, betul. Jadi ceritanya sekitar minggu yang lalu lah temen itu nanya gitu. Jadi bab halal haram tapi bukan dari segi itunya tadi apa bahan makanannya, tapi dari cara mendapatkannya gitu. Jadi dia ini jualan pulsa, deposit pulsa gini Ustadz. Dan yang beli itu bilang sama dia kalau dia mau beli pulsa untuk dipakai untuk judi online gitu. Nah, duit yang dia terima itu bagaimana kan gitu dia pertanyakan gitu. Ya sementara dia beranggapan yang main kan dia bukan aku. Aku kan cuma jual pulsanya aja, terserah dia pulsanya mau apa. Jadi asumsi dia itu seperti orang jualan pisau gitu ya di pasar. Ya, terserah orang mau beli pisau itu buat di dapur apa buat bunuh itu kan terserah. Tapi si pembeli ini udah bilang sama dia kalau dia mau beli itu untuk dipakai untuk judi online gitu. Tuh gimana itu Ustaz? Oke, baik. Nah, ini kasusnya ini sama seperti ini, Pak. Kasusnya sama seperti ada petani anggur, kemudian ada yang membeli, yang mana pembeli ini menginformasikan saya ingin membuat miras, membuat komer dari anggur ini, gitu ya. Nah, para ulama memfatwakan kalau pembeli itu secara terang-terangan menginformasikan tujuan membeli benda tadi gitu ya untuk perbuatannya haram. Di sini kebanyakan ulama mengatakan hasil jual beli itu juga adalah hasil jual beli haram. Ya, karena di situ terdapat unsur wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Ya, karena kita di sini sedang melakukan tolong-menolong dalam perbuatan maksiat. Tapi yang dimaksud haram di sini juga harus diperjelas, bukan haram hasil uangnya ya. Uang yang sudah terlanjur didapat halal, tapi ikut mendapatkan dosa. Ya, halal tapi berdosa gitu ya. Bedakan antara dua hal ini ya. Jadi uang yang didapat kalau misalnya dia menjual pulsa itu untuk dipakai judi online adalah halal karena akadnya kan jual beli halal gitu ya. Nah, tapi dia tahu kalau itu dipakai untuk perbuatannya haram, maka ikut berdosa karena melakukan tolong-menolong dalam perbuatan maksiat. Nah, ini satu. Tapi kalau misalnya nih ada orang jual pulsa, dia nggak tahu, ya dia nggak tahu bahwa pulsa itu dipakai untuk jual beli online atau tidak, atau sebagian besarnya dipakai untuk judi online, sedangkan yang lain tidak, ya hukum asalnya tetap halal. Karena kita sendiri pada dasarnya boleh bertransaksi dengan kalangan non-muslim, dan kita tahu kalangan non-muslim kan juga tidak ada aturan halal haram dalam masalah makanan dan minuman mereka serta uang mereka dan seterusnya gitu ya. Jadi hukum asalnya boleh-boleh saja kalau memang kita tidak tahu kalau misalnya pulsa tadi dipakai untuk judi online. Tapi kalau misalnya tahu, langsung diinformasikan, ya kita boleh sih halal jual belinya, tapi ikut berdosa, haram, karena keharamannya bukan akad jual belinya, tapi keharaman atas dasar wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Ya, janganlah tolong menolong dalam perbuatan kemaksiatan. Jelas mungkin ya? Gimana Mas Fahmi? Matur nuwun jelas. Ini ada pertanyaan lagi Ustadz dari Bu Elisa. Kalau makanan halal tapi yang jika terlalu lama difermentasi mengandung alkohol, misalnya tape, itu seperti apa ya Ustadz? Batasnya diperbolehkan atau tidak diperbolehkannya? Terima kasih. Ya, dalam tradisi literatur fikih Islam klasik ya, makanan-makanan yang seperti ini namanya disebut dengan nabis. Ya. Jadi dalam bahasa fikih namanya nabis. Jadi nabis itu artinya adalah buah-buahan biasanya yang dia dibuat minuman menjadi jus atau difermentasikan gitu ya. Yang mana kemudian kalau dulu Rasulullah itu suka membuat nabis dengan cara mencelupkan kurma gitu ya di dalam air. Nah, dalam waktu-waktu tertentu. Nah, Nabi SAW mengatakan kalau nabis ini kemudian belum menimbulkan efek memabukkan, hukumnya adalah halal. Tapi kalau kemudian sampai kepada menimbulkan efek memabukkan, maka hukumnya haram. Dan kapan kemudian dia menjadi haram? Sebenarnya tidak ada standar baku, tergantung kepada tradisi dan wilayah masing-masing. Karena wilayah yang dingin bisa saja berbeda dengan wilayah yang panas dan seterusnya. Tapi intinya adalah makanan-makanan atau minuman yang seperti ini, selama dia belum menjadi sesuatu yang bisa berdampak kepada mabuk, pada dasarnya tetap halal. Namanya disebut dengan nabis. Beda dengan khamr ya. Kalau khamr itu yang memang dari awal dibuat menjadi minuman memabukkan, orang meminumnya mabuk ataupun tidak tetap haram. Ya, khamr itu minumnya dalam kondisi mabuk ataupun tidak, karena ada orang yang bisa saja karena biasa minum khamr, mungkin dia sampai beberapa gelas tidak mabuk gitu ya, tapi sedikitnya saja sudah haram. Nah, sedangkan kalau nabis itu dia adalah haram kalau nanti sudah pada level memabukkan. Tapi kalau misalnya belum, maka ini tetap halal. Misalnya tadi seperti
tape misalnya ya, cairan tape itu ya kalau misalnya baru dibuat, diminum kemudian tidak memabukkan ya halal. Termasuk tadi yang saya kasih contoh minuman kalau di Jakarta itu namanya legen ya, tapi nggak tahu kalau di Jogja apa istilahnya. Legen atau apa di Jogja itu? Ada tahu nggak Mas Fajar? Tahu nggak Ya, legen? legen juga Ustaz. Legen juga itu dari Siwalan itu, legen juga itu. Siwalan. Betul. sama. Siwalan ya. Siwalan ya. Iya, Ustaz. Nah itu siwalan itu kan kalau baru diambil kan dia nggak ada rasa-rasa sepatnya gitu ya, masih manis enak lah gitu ya. Tapi kalau dia sudah ada buihnya, dan kemudian dalam waktu lama kemudian bisa membabukkan, nah itu baru haram. Saya pernah itu membuat minuman nabis ya, campuran susu dengan kurma. Ya, jadi campuran ini kan banyak tuh yang membuat sekarang ini kan minumannya enak gitu. Tapi rupanya dalam waktu lama itu keluar buih-buihnya gitu ya. Wah ini sudah khawatir ini bisa memabukkan. Nah, maka atau misalnya kita menyimpan jus misalnya dalam waktu lama kemudian bisa menyebabkan mengandung alkohol yang tinggi misalnya. Nah, maka disitulah baru hukumnya adalah haram. Ya. Tapi kalau belum sampai ke arah sana itu boleh kita konsumsi. Beda dengan khamr tadi sedikit dan banyak hanya haram. Tapi kalau nabis haramnya baru ketika pada level dia memabukkan. Ya. Gitu ya. Nah ini kembali kepada tradisi masyarakat masing-masing. Kalau kapan dia mabuk gitu ya, kapan dia bisa memabukkan ya bisa saja berbeda tergantung fermentasinya, tergantung makan minumannya seperti apa dan wilayah masing-masing. Ya, Ustaz, ada pertanyaan lagi. Misal kita dapat minuman atau makanan haram, apakah kita harus membuangnya? Atau bolehkah jika kita memberikannya pada orang yang mau mengonsumsinya, misal non-muslim? Terima kasih. Nggak boleh, tetap nggak boleh. Ya. Artinya, walaupun non-muslim itu boleh minum khamr dalam arti agama mereka, ya non-muslim misalnya dibolehkan bagi agama mereka untuk minum khamr, atau misalnya makan daging babi misalnya ya, kita lalu kemudian mendapatkan ya kita tetap tidak boleh memberikan itu kepada mereka. Bahkan termasuk tidak boleh memperjualbelikannya. Ya, hasil jual belinya itu haram, harus disedekahkan dan tidak boleh dimiliki. Contoh misalnya begini, misalnya ya kalau di tempat saya di Palembang itu banyak petani sawit ya, sawit dan karet. Itu mereka bisa saja hampir setiap hari ketemu babi. Ya, karena babi itu biasanya suka makanin bongkol sawit gitu ya. Nah, itu. Jadi babi-babi ini mereka dapati gitu dan muslim ya yang mengambil ini. Nah, banyak yang bertanya, ini saya dapat babi nih kalau saya buang mubazir, tapi kalau saya jual sama orang Nasrani dapat uang gitu ya. Nah, kita katakan itu haram, tetap nggak boleh. Tapi kalaupun misalnya dijual, kemudian dapat uang dari penjualan itu ya, lalu terlanjur sudah terjadi, maka uang ini harus disedekahkan karena itu termasuk uang yang haram. Sebab kita tidak boleh memperjualbelikan benda-benda yang haram, termasuk memberikannya kepada siapapun sekalipun itu non muslim yang bisa saja halal bagi mereka, tapi tetap kita tidak boleh berikan. Ya saya seperti itu. Berarti kesimpulannya dibuang deh, Ustaz. Dibuang. Ini ada dari Pak Irving. Ustadz, mohon pandangannya terhadap berpantang makan makanan tertentu. Oke, baik. Ya sebenarnya ada orang misalnya contohnya ya, dia vegetarian, artinya dia pantang untuk makan yang ada daging-dagingan lah gitu ya. Makanannya cuma yang non daging lah. Ya pada dasarnya sih boleh saja, silakan ya. Selama keyakinannya terkait dengan pantangan itu bukan terkait dengan keyakinan syar'i. Keyakinan syar'i itu artinya bukan berarti dia mengharamkannya atas dasar agama, bukan. Ya kalau misalnya mengharamkannya atas dasar agama, ya saya bagi agama saya ini haram makan daging, misalnya daging sapi misalnya, itu nggak boleh. Ya karena mengharamkan apa yang halal dan menghalalkan apa yang haram itu bukanlah pilihan kita, itu adalah ketentuan syariat. Tapi kalau misalnya ini adalah pilihan pribadi yang sifatnya tidak kaitannya dengan agama ya, mungkin karena faktor tertentu, apa karena trauma misalnya, atau karena alasan-alasan kesehatan atau apa, ya silakan saja kalau kita ingin membatasi makanan-makanan tertentu saja. Tapi dengan catatan juga tidak sampai menimbulkan bahaya bagi kita. Jadi jangan terlalu berlebihan juga. Kalau misalnya terlalu berlebihan tapi berbahaya bagi tubuh kita, ya ini tentu juga tidak dibenarkan di dalam Islam karena Islam tetap mewajibkan kita untuk menjaga jiwa kita masing-masing. Nah, jadi ini cara berpikirnya tentang apa dulu ya. Kalau dalam perspektif agama, nah itu nggak boleh. Tapi kalau non agama hanya sekedar untuk tidak mau makan makanan tertentu aja, ya silakan saja, nggak ada masalah. Itu. Bapak Ibu, apa ada pertanyaan lagi nggih?
Jika sudah dirasa cukup, mohon kepada Ustadz untuk memimpin doa bersama. Ustadz, dipersilakan. Baik, kita berharap pada Allah mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini, sharing ilmu yang kita sampaikan bermanfaat, yang tentunya dalam rangka untuk kita bisa senantiasa menjaga diri kita dari hal-hal yang dilarang oleh syariat, dari makanan kita dan hal-hal yang lain. Tentu itu semua dalam rangka untuk kita beribadah kepada Allah dan mendapatkan ridhonya di hari akhir. Mari kita tutup dengan baca doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman yanfa'una ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa qalban khashi'a wa 'amalan mutaqabbala. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakallah khairan Ustadz Isnan Ansori atas paparan ilmu pada pagi hari ini. Semoga menjadi pahala antum di kemudian hari. Baik, Bapak Ibu, demikian kajian Islam Informatika pada kesempatan pagi hari ini. Marilah kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya tutup. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit ya, teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Parang ما زلت والله من ذنبي على وجلي أستغفر الله من نفس تنازع